Tentara yang tidak mendapat dukungan rakyat pasti kalah. Nasution adalah sosok yang tak mungkin dilupakan oleh bangsa ini. Pak Nas dikenal sebagai penggagas Dwifungsi ABRI, konsep yang digagasnya telah menyimpang ke arah yang destruktif. Orde Baru yang ikut didirikannya telah menafsirkan konsep itu dalam peran ganda militer yang sangat represif dan eksesif. Tentara tidak lagi menjadi pembela rakyat, tetapi bermain dalam lapangan politik. Selain konsepsi Dwifungsi ABRI, ia dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya. Gagasan perang gerilya dituangkan dalam bukunya yang fenomenal, Strategy of Guerrilla Warfare. Selain diterjemahkan ke berbagai bahasa asing, karya itu menjadi buku wajib akademi militer di sejumlah negara, termasuk Sekolah Elit Militer Dunia, West Point, Amerika Serikat. Anak petani ini bergelut di dunia militer setelah sebelumnya sempat menjadi guru di Bengkulu dan Palembang. Selanjutnya, ia menjadi pembantu letnan di Surabaya. Tidak betah dengan pekerjaan sebagai priai, tahun 1943 ia masuk militer lagi dan menjadi wakil komandan. Setelah Jepang kalah perang, Nasution bersama para pemuda eks-peta mendirikan Badan Keamanan Rakyat. Karirnya langsung melesat dan Maret tahun 1946, ia diangkat menjadi Panglima Divisi Il Priangan. Februari tahun 1948, ia menjadi Wakil Panglima Besar TNI. Tapi, sebulan kemudian jabatan Wapangsar dihapus dan ia ditunjuk menjadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Di penghujung 1949, ia diangkat menjadi KSAD. Dalam Revolusi Kemerdekaan I, ketika memimpin Divisi Siliwangi, A.H. Nasution betul-betul mempelajari arti dukungan rakyat dalam suatu perang gerilya. Dari sini lahir gagasannya tentang metode perang gerilya sebagai bentuk perang rakyat. Metode perang ini dengan leluasa dikembangkannya setelah Pak Nas menjadi Panglima Komando Jawa pada masa Revolusi Kemerdekaan II. Ia menyusun Perintah Siasat Nomor 1, yang berisi ujuk lak tentang persiapan perang gerilya. Pak Nas merupakan sosok yang bisa mengambil jarak terhadap kekuasaan. Perang dingin di antara keduanya muncul ketika ia tidak bisa menerima intervensi politisi sipil dalam persoalan internal militer. Tapi, konflik internal AD tak kunjung reda, sehingga tahun 1955 Bung Karno memberikan lagi jabatan yang sama. Selanjutnya, giliran Pak Nas yang menyeberang ke pentas politik. Ia ditunjuk sebagai penguasa perang pusat dan pemberontakan bisa dipatahkan dengan cepat. Sebagai penguasa perang, Pak Nas mengajukan gagasan pada Bung Karno untuk kembali ke UUD 1945. Tanggal 15 Juli tahun 1959, keluarlah dekret presiden yang bersejarah itu. Ia tak bisa menerima sikap Bung Karno yang dekat dengan PKI. Pertentangan antara keduanya akhirnya menjadi rivalitas terbuka pasca peristiwa G30S. Pak Nas bekerja sama dengan Pangkostrat Maijen Soeharto, menumpas abis PKI. Nasution nyaris menjadi korban G30S. Namanya termasuk dalam daftar penculikan. Pak Nas memang sosok yang berani terang-terangan menentang komunis. Semula, beberapa tokoh AD, seperti Kemal Eldris, H.R. Darsono, dan Sarwo Edi, mendesaknya untuk menjadi presiden. Tetapi, Pak Nas hanya menjadi ketua MPRS. Tahun 1968, lewat keputusannya, MPRS mengangkat Soeharto menjadi presiden. Tanggal 5 Oktober tahun 1997, bertepatan dengan Hari ABRI, prajurit tua yang dikenal taat beribadah itu dianugerahi pangkat Jenderal Besar Bintang 5. Selain Nasution, ada dua jenderal yang menyandang Bintang 5 sepanjang sejarah Republik Indonesia, yaitu Sudirman dan Soeharto.